Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya, pelayan Tuhan Arasya Haan, akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Untukmu Tuhan, seluruh rangkaian acara malam hari ini. Minta berkat Tuhan dari awal sampai pada tamatnya. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Berfirman buat kami dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, ambillah Alkitab kita dan siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, tiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam hari ini adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar setiap kita meninggikan Yesus sepanjang kita hidup. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Kami akan membacakannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Orang yang mengandalkan Tuhan, itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan orang yang percaya Tuhan Yesus adalah orang yang paling beruntung. Karena itu, bagi kita yang sudah percaya Yesus, bertekad sekali Yesus, tetap Yesus dalam kehidupan ini. Kenapa kita orang yang paling beruntung? Yang pertama, ada jaminan keselamatan yang pasti bagi kita. Yang kedua, Tuhan berjanji Dia menyertai kita. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan kita firman sebagai pelita petunjuk dalam menjalani hidup. Nah, kami berdoa biar melalui firman yang kita dengar malam hari ini, orang yang mengandalkan Tuhan, kita akan mengambil keputusan untuk sepanjang tahun ini, sepanjang hari-hari, minggu, bulan yang akan kita jalani, kita boleh mengandalkan Tuhan. Sehingga firman-firman yang kita dengar bukan jadi pengetahuan, tapi jadi pengalaman hidup kita. Tuhan yang besar bukan cerita, tapi itu nyata dalam perjalanan kehidupan kita. Kami tidak berkata kalau orang yang percaya Yesus tidak punya masalah. Tidak ada ayat itu. Tapi yang kami mau katakan, karena Dia menyertai kita, itu cukup bagi kita. Karena kita percaya Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ada 3 hal yang kami mau sampaikan tentang orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, ciri yang pertama, orang tersebut rendah hati. Apa artinya rendah hati? Mau ditegur, mau menerima nasihat.
Haleluya. Jadi ciri orang yang mengandalkan Tuhan, orangnya rendah hati. Mau ditegur, mau menerima nasihat. Haleluya. Miliki itu dalam kehidupan kita. Bacalah dalam Alkitab kita, kalau kita membaca kisah tentang Daud dan kisah tentang Saul, kalau kita mau jujur, dosa Daud secara manusia lebih banyak daripada dosa Saul. Tapi ada perbedaan yang sangat menyolok. Daud rendah hati, waktu ditegur dia bertobat. Tapi Saul lain, waktu ditegur dia membela diri, dia sombong, dia angkuh. Tahukah kita, waktu Saul ditegur, dia berkata kepada Samuel, hormati aku ini raja, jangan permalukan aku di hadapan rakyatku. Waktu Samuel hendak pergi, dia pegang jumbai bajunya sehingga robek, sombong. Ada banyak orang berdosa kalau kita baca Alkitab kita, tapi tidak banyak hukuman yang diterima orang berdosa seperti Saul. Saul itu punah sampai keturunannya. Oleh karena itu, melalui kebenaran ini, kami mau ajak kita, orang yang mengandalkan Tuhan. Cirinya, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang rendah hati. Jadilah orang yang rendah hati. Haleluya. Miliki itu dalam kehidupan kita. Karena percaya atau tidak, Alkitab katakan Tuhan menentang orang yang congkak, tapi bergaul karib dengan orang yang rendah hati. Orang bijak berkata, air selalu mengalir ke tempat yang rendah. Kalau itu kebenarannya, mari kita berlomba. Jadi jemaat, jadi orang percaya, jadi hamba Tuhan yang rendah hati. Jauhkan cara hidup daripada Salomo. Ya, jauhkan cara hidup daripada Saul dalam kehidupan kita. Orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, orang yang tidak mau ditegur, orang yang tidak mau menerima nasihat. Tapi sebaliknya, biarlah kita mau menerima nasihat seperti ya Daud dalam kehidupannya. Betul, ada banyak kekurangannya, tapi waktu dia ditegur, dia merendahkan diri sehingga ada pengampunan, ada pemulihan dalam kehidupannya. Yang kedua, ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita pelajari Alkitab kita, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang mengutamakan Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan. Jadi, orang yang mengandalkan Tuhan cirinya orang yang mau mendahulukan, mengutamakan Tuhan. Dan kalau kita baca Alkitab kita, orang yang mengandalkan Tuhan, salah satunya adalah Daud. Bacalah Alkitab kita, setiap kali Daud berperang, dia tidak pernah mengandalkan pengalamannya. Kalau kemarin dia menang, untuk peperangan esok hari, dia tetap mengambil waktu untuk berdoa, bertanya kepada Tuhan, strategi apa, bagaimana caranya menghadapi musuh-musuh itu. Jadi kalau dia selalu menang, itulah keuntungan, itulah berkat daripada orang yang rendah hati. Tadi kami katakan, mengutamakan Tuhan. Haleluya. Dia menang. Tapi kalau dia mau perang besok, dia tetap ambil waktu berdoa pada Tuhan. Percaya atau tidak, pengalaman memang penting, tapi pengalaman bukan Tuhan. Waspada terhadap hal ini. Puncak daripada pengalaman, dia cuma bisa mengulangi.
Kenapa banyak kali kita membentur tembok? Karena kita mempertuhankan pengalaman kita. Seringkali kita berkata, saya punya pengalaman kemarin, saya punya pengalaman waktu yang lalu. Kami mau katakan, orang bijak saja berkata, lain lubuk, lain ikan. Kalau lain lubuk, lain ikan, berarti ya umpannya berbeda-beda. Kami mau tekankan buat kita. Jadi jangan mempertuhankan pengalaman, tapi mempertuhankan Tuhan. Puncak daripada pengalaman cuma bisa mengulangi, tapi Tuhan sanggup membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Bertobat kita dari mempertuhankan pengalaman kita. Sadar atau tidak, banyak kali kita membentur tembok karena kita menggeser kedudukan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat tema kita untuk hari ini, khususnya bagi kita, Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV, orang yang mengandalkan Tuhan. Tangkap ini, praktekkan ini, lakukan ini. Tidak kebetulan kita menyaksikan, mendengar acara ini. Kami percaya 100%. Kalau kita mendengar, menyaksikan, Tuhanlah yang mengirim kita untuk kita menyaksikan, mendengar siaran acara ini. Karena Tuhan ingin menolong kita, karena Tuhan baik dengan kita, karena Tuhan ingin memberikan solusi untuk permasalahan dalam kehidupan kita. Jadi, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau ditegur, orang yang mau menerima nasihat. Kalau ini ada dalam hidup kita, kita dekat dengan keberhasilan. Nah, ciri orang yang mengandalkan Tuhan, yang kedua, mau mengutamakan, mendahulukan Tuhan dalam hidupnya. Ada apa-apa dia doa dulu. Tidak mempertuhankan pengalamannya. Tadi kami sudah mengisahkan keberhasilan Daud. Tidak mempertuhankan pengalamannya, tapi Tuhan tetap Tuhan. Dia jadi Kurios, penguasa tunggal. Sebelum melakukan sesuatu, Daud menghadap Tuhan dulu. Ya, dia bertanya untuk apa yang dia lakukan. Kalau ini ada dalam hidup kita, kami percaya janjinya iya dan amin. Dia akan menggenapkan janjinya bagi setiap kita. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang mengandalkan Tuhan. Ciri yang ketiga, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang taat melakukan firman-Nya. Orang yang taat melakukan firman-Nya. Tidak ada artinya engkau berdoa kalau kita nggak mau taat. Apa artinya doamu kalau engkau tidak mau taat? Tidak ada artinya kau baca firman kalau engkau tidak taat. Apa gunanya kau baca firman kalau tidak mau melakukannya? Tidak ada artinya ibadahmu kalau engkau tidak mau taat. Tapi sekecil apapun, kalau itu kebenaran, kalau itu firman, kalau itu kehendak Tuhan, dan kita mau melakukannya, itu awal sesuatu yang besar akan terjadi. Tahukah kita waktu kita melakukan firman, kita kuat. Waktu kita melakukan firman, kita bertumbuh. Waktu kita melakukan firman, saudara dan saya akhirnya bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau itu rahasianya, kami mau ajak kita, taatlah. Apa artinya taat? Melakukan apa yang Tuhan katakan dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak katakan. Lakukan ini dalam kehidupan kita. Buang kebiasaan menunda. Kenapa kita perlu membuang kebiasaan menunda? Karena waktu nggak bisa diulangi, waktu nggak bisa disimpan. Waktu mesti digunakan, waktu itu milik Tuhan. Dan waktu mesti dipertanggungjawabkan.
Lakukan itu dalam hidup kita sehingga kita berkata, bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita mampu, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Jadi belajarlah taat. Kami tidak tanya kapan kau dibaptis, kami tidak tanya ya berapa lama kau sudah melayani. Yang kami mau tanya, sudahkah kita taat? Atau kita jadi orang Kristen yang suka-suka kita. Ya, hari ini kita doa, besok kita tidak berdoa. Hari ini kita melayani, besok tidak mau melayani. Hari ini kita ke gereja, besok tidak mau ke gereja. Hari ini kita hidup kudus, besok bikin dosa. Kami mau katakan berapa lama lagi kita bermain-main dengan kekristenan. Berapa lama lagi kita bermain-main dengan gereja. Berapa lama lagi kita main-main dengan pelayanan. Jangan sesat, apa yang ditabur orang itulah yang akan dituainya. Haleluya. Tuhan itu kudus. Seharusnya seturut dengan perjalanan waktu. Siapapun kita, apapun jabatan kita dalam kerohanian, di dalam jemaat, di dalam gereja, berlakulah ketat dengan yang namanya dosa. Karena dosa akan menurunkan derajat manusia. Tapi sebaliknya, ya, kalau kita hidup kudus itu mengangkat derajat kita, di mana pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu taatlah berapapun harganya. Karena itulah ciri dari orang yang mengandalkan Tuhan. Hidup semakin berat, tantangan semakin berat, masalah semakin banyak. Tapi saudara dan saya tidak perlu takut, karena Yesus kita hidup, dia tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang penting kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau melakukan apa yang dia perintahkan. Kalau itu yang kita lakukan, janjinya, kasihnya, pertolongannya, mujizatnya akan dekat, bahkan nyata, dan kita alami dalam kehidupan kita. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Orang yang mengandalkan Tuhan, ada 3 cirinya. Pertama, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang rendah hati. Yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang mau mendahulukan, mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Yang ketiga, orang yang rendah hati. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang taat, yang mau rendah hati dalam kehidupannya. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya semua boleh berubah. Tapi bersama Yesus, saudara dan saya akan naik, bukan turun. Bahkan bersama Yesus, saudara dan saya akan kuat, dan kita akan keluar menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan di malam hari ini. Kita masih ada waktu sedikit, dan kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, bagi kita yang belum pernah menerima Yesus, malam ini kami mau tantang saudara. Saudara boleh ikutin doa kami, asalkan saudara lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita akan menerima berkat Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan. Malam ini yang kedua, kami mau berdoa bagi kita yang punya beban, punya sakit penyakit. Dan yang ketiga, nanti kita mau berdoa syafaat. Kita masuk pada bagian pertama. Letakkan tanganmu di dadamu. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, malam ini saya terima firman Tuhan yang saya dengar. Saya mau meresponinya dengan benar. Saya mau bertobat. Saya mengaku saya orang berdosa yang akan mati binasa karena dosa pelanggaran yang saya buat. Tuhan Yesus,
terimalah hidup saya membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Saya serahkan diri saya kepada Tuhan, terimalah saya buka hati saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Saya mau ikut Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Yang berikutnya, kalau kita sakit, letakkan tangan kita pada bagian tubuh kita yang sakit. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya, tapi lakukanlah kalau engkau percaya. Kalau jantungmu sakit, taruh satu tanganmu di dadamu, angkat satu ke atas. Malam ini malam mujizat bagi kita yang percaya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan Pemirsa Bible TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, penyakit roh penyakit, lenyaplah Engkau, karena Yesus sudah membayar kami lunas di kayu salib. Tubuh kami bukan tempat penyakit, tapi bait Allah, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Penyakit roh penyakit, lenyaplah Engkau. Oleh biru-biru Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus. Kalau engkau punya beban apapun, taruh tanganmu di dadamu. Kita mau berdoa. Kita percaya di dalam Yesus ada jawaban untuk setiap pergumulan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan Pemirsa Bible TV yang meletakkan tangannya pada dadanya. Karena mereka punya beban dan mereka percaya kepada Tuhan yang menjadi jawaban. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan meratakan gunung di depanmu, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Jalan yang berliku-liku Tuhan buat lurus. Aku katakan, aku mengorakkan semua beban pergumulanmu. Terimalah mujizat Tuhan. Pertolonganmu datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah kelegaan dalam hidupmu. Dia rubah ratamu menjadi tarian. Dia rubah air matamu menjadi mata air. Aku berdoa dalam nama Yesus. Ada sukacita yang dari Tuhan turun dalam kehidupan. Kami mau berdoa syafaat untuk Indonesia. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Bebaskan negeri kami dari corona. Bebaskan negeri kami dari resesi ekonomi. Pulihkanlah negeri kami. Kami berdoa, minta anugerah belas kasihan dari Tuhan untuk negeri kami. Ada banyak bencana terjadi hari-hari ini. Lindungilah mereka yang ada di tempat pengungsian. Kami minta anugerah Tuhan, biar mereka terpelihara dengan baik. Berkati pemerintah pusat dan daerah supaya mereka sinergi, sehingga mereka di tempat pengungsian boleh tertolong. Kami menyerahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Pengampunan-Mu turun atas bangsa ini. Kami berdoa biar ada tuaian terjadi di bangsa kami. Ada kasih Tuhan melawat negeri kami. Kami berdoa buat kota kami Jakarta. Jauhkan kota ini dari gempa bumi, malapetaka, tsunami, huru-hara, dari hal-hal yang buruk. Shalom Tuhan turun atas Jakarta. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati gereja Tuhan di bangsa ini. Jadikan jadi suara, bukan jadi gema. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dan keluarganya. Tuhan lindungi, jauhkan dari penyakit virus corona, cukupkan keperluan pelayanan mereka. Kami berdoa buat Panorama Suryo Pranoto yang jadi partner kami, biar naik bukan turun. Kami mendoakan semua Sobat Prestasi dan Pemirsa Bible TV yang menyaksikan siaran acara ini. Kami berdoa dimanapun mereka menyaksikannya, turun berkat Tuhan atasmu. Mujizat terjadi dalam hidupmu, dipulihkan hidupmu, diberkati hidupmu.
Ada shalom Tuhan turun atas hidupmu. Segala kemuliaan untuk Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.